agar supaya prinsip tadi sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat kita. Tapi ini pertempuran paradigma lama sedot ekspor, paradigma baru nggak bisa. Sebagian boleh kita ekspor, tapi yang paling penting kita bangun dulu buat kebutuhan kita. Wabarakatuh. Teman-teman sekalian sebangsa dan setanah air, pada video ketiga ini kita akan membahas khusus untuk Blok Masela ya teman-teman. Karena apa? Karena seperti kita ketahui Blok Masela itu blok yang belum diproduksi ya. Blok Masela itu cadangannya cukup besar, itu terdapat di Maluku Selatan ya, di Laut Arafuru ya. Nah, kita akan coba merespon terkait dengan kondisi Blok Masela itu saat ini. Baru-baru ini Menteri SDM memberikan surat peringatan pertama ya kepada Inpex karena tidak kunjung juga ada perkembangan terkait dengan produksi untuk Blok Masela ini. Ya. Nah ini kita lihat Menteri SDM memberikan surat peringatan pertama kepada Inpex karena sangat lamban di dalam proyeknya, dan Menteri SDM juga mengancam bahwa kalau seandainya nanti juga tidak diindahkan surat peringatan pertama ini, maka akan berlanjut surat peringatan kedua dan bisa jadi putus kontrak. Nah, kita tidak membahas terkait dengan surat peringatan itu, cuman yang kita fokuskan di sini adalah terkait dengan kenapa Inpex dalam hal ini tidak juga kunjung untuk meningkatkan perkembangan proyek tersebut, padahal cadangan gas alamnya cukup besar ya teman-teman sekalian. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan Kepala SKK Migas bahwa permasalahannya kelihatannya karena belum adanya pembeli ya kelihatannya ya. Jadi Inpex disuruh untuk masih mencari pembeli. Nah, ini mungkin yang menjadi semacam apa masukan kita juga kepada pemerintah ya. Karena paradigma menemukan sumur gas alam kemudian dijual ke pembeli ya, lainnya di luar atau di luar negeri, itu paradigma lama ya teman-teman sekalian. Padahal saat ini ya pemerintah Indonesia juga sedang kewalahan ya menghadapi subsidi ya yang diberikan kepada masyarakat, terutama LPG dan BBM. Nah, harusnya pemerintah bisa menciptakan sendiri ya. Harusnya pemerintah bisa menciptakan sendiri bahwa blok gas alam itu bisa dioptimalkan untuk di dalam negeri saja. Jadi jangan mencari pembeli, malah seharusnya rakyat Indonesia udah sangat senang gitu ada gas alam itu dan siap untuk membeli produksi dari Blok Masela itu. Karena apa? Karena gas alam jelas lebih murah atau sama dengan LPG lah harganya. Jadi kalau itu dihadirkan kepada masyarakat, pasti mau masyarakat untuk membelinya, termasuk untuk memasak di dapur dan penggunaan untuk kendaraan ya, untuk transportasi. Nah, ini kita sedikit feedback ke belakang di tahun 2016 ketika Serikat Pekerja PLN bertemu dengan Menko Rizal Ramli khusus membahas masalah energi, dan kita juga ikut menyentil masalah Blok Masela ini. Nah, kita dengarkan bersama-sama ya teman-teman sekalian ya. Nah, kita berharap Blok Masela ini dengan 1.200 mmSCFD atau setara dengan, kalau di LNG kan setara dengan 7,5 juta ton ya per tahun, maka kita minta semua produksi gas alamnya untuk domestik, Pak. Jadi bisa merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Nah, kami menyarankan sebaiknya dibangun pipa gas saja. Jadi tidak di LNG kan. Jadi tidak ada kilang LNG, tapi murni langsung bangun pipa gas menjangkau kawasan Nusa Tenggara Timur, Maluku Selatan, sampai Nusa Tenggara Barat. Kami menghitung dengan anggaran 14,7 miliar untuk bangun LNG plant, itu bisa membangun pipa gas sepanjang 3.000 sampai 4.000 km, Pak.
Jadi dan itu udah langsung daerah-daerah yang dilalui pipa gas itu akan tumbuh menjadi daerah-daerah ekonomi baru dengan harga gas yang katakan biaya produksinya 2 US dollar per MBTU, masyarakat bisa dapat harga 3 atau 4 US dollar. Itu luar biasa pertumbuhan ekonomi di daerah timur itu. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan, Pak, Pak Menko dan Bapak-bapak sekalian di Menko Maritim. Mudah-mudahan dengan kita berdaulat terhadap energi kita ini, kita yakin bahwa Indonesia akan bangkit dari keterpurukannya. Kalau kami mengatakan kita ini masih terpuruk, ya, karena energi kita, terutama energi murah, itu rata-rata diperuntukkan untuk bangsa lain, bukan untuk bangsa sendiri. Dan besar harapan kami, Bapak Menko Maritim, Pak Rizal Ramli, mau bersama-sama berjuang untuk menjadikan Indonesia berdaulat terhadap energinya sendiri sebagai fondasi ekonomi bangsa kita, Pak. Saya kira mungkin itu sementara dari kami, Pak Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Poin-poin yang disampaikan tadi sangat-sangat komprehensif. Saya kayak mau lagi diujian lagi jadi doktor, Pak Ketua. Tapi sangat jelas, sangat clear tentang arah dan cita-cita yang ingin dicapai. Kesimpulannya tadi, kita ingin kedaulatan dalam bidang energi. Kita ingin sumber daya alam energi kita semaksimal-maksimalnya digunakan buat rakyat kita dulu lah. Kalau lebih baru kita ekspor. Saya kira ide besar ini sungguh benar. Ini saja kita akan gunakan buat nilai tambah dan lain-lain. Dan hitungannya juga sederhana kok. Kalau cuma ekspor LNG setahun dapat hanya 2,5 miliar dolar. Tapi kalau kita bikin pabrik pupuk, industri petrokimia turunannya itu dapat kira-kira 6,5 miliar dolar. Plus yang tidak langsung macam-macam 8 miliar dolar. Rakyat yang kerja di service sektor, di situ restoran, taksi, dan yang lain. Yang tadi adalah daerah situ bisa dapat gas untuk listrik dan sebagainya. Nah itu aja rame, karena kita lagi mengubah pola paradigma pengelolaan sumber daya alam. Kalau dulu tuh sederhana, tebang, ekspor hutan, ekspor log doang, nggak ada industrinya. Ya, kemudian tambang umum, sedot tanah di Freeport, Papua, ekspor, nggak diproses, nggak ada apa-apanya. Sedot ikan, ekspor ke Jepang, nggak ada industri perikanannya. Sedot LNG, gas, ekspor. Ini kita lagi ubah paradigma lama itu yang membuat kita nggak maju. Karena Taiwan misalnya nggak ada gas, tapi sepertiga dari GDP-nya itu dari gas, yang dari Indonesia. Yang kedua, dia pemain nomor 3 di dunia dalam industri petrochemical. Gas dari kita dibikin produk macam-macam, diekspor lagi ke Indonesia. Malaysia, di mana kita ekspor gasnya 40%. Dari Natuna, sama juga, dia bikin industri petrochemical, kita import sekitar 14 miliar dolar. Nah, tapi seperti teman-teman ikuti di media, di koran, di TV, yang nyalain saya itu banyak banget. Ya, saya habis digoreng babak belur gitu. Ya, supaya tetap di darat. Ya, ini angkanya salah, tapi di debat angka nggak ada yang berani. Tetap di laut gitu. Jadi ini bukan pertentangan di darat di laut, terlalu cetek debat itu, tapi ini pertempuran paradigma. Paradigma lama, sedot, ekspor. Paradigma baru nggak bisa. Sebagian boleh kita ekspor, tapi yang paling penting kita bangun dulu buat kebutuhan kita di dalam negeri. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi.
produksi industri-industri kita tentu juga akan lebih bisa bersaing di luar negeri, dan ekonomi kita tentu juga akan lebih baik ya, lapangan kerja juga bisa akan terbuka. Nah, responnya Pak Reza Ramli waktu itu cukup menarik ya, cukup responsif, dan beliau memang berharap Blok Masela itu juga bisa memberikan dampak ya kepada dalam negeri ya, ada multiplier efeknya. Jadi bukan hanya kita punya cadangan gas alam, kemudian kita produksi, kemudian kita jual ke luar negeri gitu. Itu tidak ada multiplier efeknya sama sekali. Nah, kalau itu dimanfaatkan untuk dalam negeri, jelas itu akan lebih memberikan dampak bergandanya kepada ekonomi kita ya. Nah, itu mungkin yang perlu kita sampaikan ya terkait dengan Blok Masela ini. Jadi intinya adalah jangan sampai pola pikir kita masih paradigma lama, kemudian gas alam Blok Masela itu belum diproduksi hanya gara-gara belum ada pembelinya. Nah, pembelinya inilah harusnya yang bisa diciptakan oleh pemerintah sendiri, karena pemerintah yang memegang kendali terhadap apa yang ada di dalam negeri, Menteri SDM misalnya. Menteri SDM jelas kewalahan dengan subsidi LPG yang semakin besar, jelas kewalahan dengan subsidi BBM yang semakin besar, sehingga berusaha untuk menekan subsidi tersebut, misalnya dengan pengetatan terhadap pengedaran LPG 3 kg misalnya. Atau BBM juga seperti itu, ya, Pertalite yang diklaim sebagai bahan bakar yang disubsidi juga berusaha untuk diketatkan gitu untuk penyalurannya kepada masyarakat ya, karena tidak semua masyarakat ya katanya berhak untuk BBM subsidi tersebut. Nah, kenapa tidak dengan gas alam saja? Gas alam jauh lebih murah ya dibandingkan dengan LPG 3 kg, dibandingkan dengan LPG ya, termasuk LPG 3 kg pun lebih murah. Termasuk juga gas alam juga lebih murah dibandingkan dengan BBM ya. Termasuk Pertalite yang Rp110.000 per liter itu sudah disubsidi. Dengan gas alam bisa jadi harganya hanya sekitar Rp4.000 atau Rp5.000 setara liter BBM Pertalite tadi. Nah, ini kan cukup memberikan dampak terhadap biaya hidup masyarakat, terhadap terhadap logistik dan segala macam, sehingga akan meningkatkan ekonomi. Apalagi nanti digunakan juga untuk industri-industri lainnya di tanah air. Jelas dia akan lebih mudah bersaing di dalam negeri. Nah, itu teman-teman sekalian yang dapat kami sampaikan ya dalam video kali ini. Mudah-mudahan video singkat pendek ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah ya untuk intinya adalah jangan sampai kita ekspor lagi ke luar negeri, karena itu sangat merugikan bangsa kita ya. Sangat merugikan bangsa kita. Ciptakan ya pembelinya itu adalah rakyat Indonesia sendiri. Pasti rakyat Indonesia mau pindah ke gas alam yang jelas lebih murah daripada LPG, jelas lebih murah dari Pertalite yang harganya Rp10.000 per liter. Baik teman-teman sekalian, demikian video ketiga kita ini, mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk tata kelola energi kita yang lebih baik, dan kita berdaulat terhadap energi kita, tidak dikendalikan oleh negara lain terhadap energi murah kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.